Membuat kue kecipir atau akar kelapa menggunakan takaran ini dijamin gak bikin gagal. Dan bagi yang tidak punya cetakan, sini tonton videoku sampai selesai, nanti aku kasih tahu bagaimana caranya. Hehe, kembali lagi di video keseharian aku. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke isi video. Pertama-tama siapkan dulu 1 biji telur, langsung dipecahkan ke dalam wadah, lalu kutambahkan dengan sedikit garam, 1 biji vanili bubuk, dan kutambahkan juga dengan gula halus 100 gram, lalu kutambahkan juga dengan santan instan yang isinya 65 ml. Lalu kutambahkan juga dengan margarin 50 gram. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk semua bahan tadi sampai tercampur rata. Kalau hasilnya sudah seperti ini, kita stop aja untuk margarinnya, biar aja seperti itu penampakannya. Nanti bakalan tercampur sendiri. Lalu masukkan 250 gram tepung ketan, lalu kutambahkan juga dengan 50 gram tepung beras. Dan yang terakhir masukkan air biasa 50 ml. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk menggunakan sendok terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya timbangan di rumah, kalian bisa nakarnya menggunakan sendok makan teman-teman. Untuk 50 gram tepung biasanya kalau ditakar menggunakan sendok makan itu 5 sendok makan. Tapi jangan terlalu banyak munjungnya ya. Dan tadi adonannya sudah kuuleni ya teman-teman, dan hasilnya sudah seperti ini, dan ini tuh nggak lengket sama sekali, pokoknya bagus banget adonannya teman-teman. Karena membuat kue kecipir ini harus menggunakan cetakan nih, tapi aku juga nggak punya cetakan, jadi ku akalin aja menggunakan tutup botol bekas. Dan untuk tutupnya ini sudah ku potong-potong seperti itu ya teman-teman, kalian lihat sendiri. Ini tadi aku motongnya cuma menggunakan gunting. Sebelum digoreng kita ngetes dulu cetakannya bisa apa enggak, dan ternyata hasilnya seperti ini, berarti bisa ya teman-teman. Maksudnya bisa digunakan gitu loh teman-teman. Lalu ini aku menyiapkan wajan, dan di sini aku memasukkan atau menggoreng kue kecipirnya itu di minyak yang belum panas ya teman-teman. Dan di sini juga aku menggunakan api yang sedang cenderung kecil, karena kue kecipir ini mudah gosong teman-teman. Kalau kita menggunakan api yang terlalu besar, takutnya nanti dalamnya itu nggak matang. Dan di sini aku menyetaknya langsung di atas wajan ya teman-teman, biar mudah aja. Kalau adonan kue kecipirnya itu nggak keras, itu enak teman-teman, mengeluarkannya itu kita nggak perlu yang tenaga ekstra banget, dan jempol tangan pun nggak sakit. Dan ngebalik kue kecipir ini harus menunggu bener-bener keras dulu ya teman-teman, baru dibalik. Pokoknya kalau belum keras itu jangan diapa-apain, didiamin aja dulu. Dan kalau sudah kue kecipirnya berwarna seperti ini, tinggal diangkat aja. Selanjutnya tinggal ditiriskan dan dilanjut di gorengan berikutnya. Dan caraku tadi menggoreng di gorengan berikutnya, karena minyak sebelumnya kan panas, jadi ku matikan dulu kompornya. Setelah minyak gorengnya agak dinginan, barulah ku cetak kembali. Dan kalau sudah selesai nyetaknya, baru ku nyalain lagi kompornya. Tapi minta maaf ya teman-teman, seandainya caraku ini salah, mohon di komen kesalahannya di mana. Dan inilah hasil kerajinanku hari ini, kue kecipir atau akar kelapa yang mencetaknya menggunakan tutup botol bekas. Dan ini aku spill untuk hasilnya ya teman-teman, dan ini itu nggak keras sama sekali, dan baunya pun ini tuh harum banget loh teman-teman. Jangan jadikan penghalang nggak ada cetakan ya teman-teman, selagi kita bisa untuk ngakalin.